Untuk bab selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai pengendalian intern, di mana pengendalian intern ini selalu dilakukan, memahami pengendalian intern ini selalu dilakukan oleh auditor ketika dia akan melakukan yang namanya proses audit. Kenapa selalu dilakukan? Bahkan di dalam standar, kalau kita mengingat kembali yang kita pelajari sebelumnya, di dalam standar pekerjaan lapangan itu memang pengendalian intern ini menjadi bagian yang penting di dalam proses audit. Pengendalian intern ini nantinya akan menjadi pintu bagi si auditor untuk menentukan langkah-langkah apa yang diambil selanjutnya di dalam melakukan proses audit. Pengertian pengendalian intern. Apa itu pengendalian intern? Pengendalian intern ini merupakan proses yang telah dirancang oleh perusahaan, diimplementasikan, lalu dipelihara atau dilakukan secara terus-menerus oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Artinya, pengendalian intern di sini adalah berfungsi untuk menjaga agar perusahaan menjalankan prosedurnya sesuai dengan tujuan dari perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Kemudian hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan atau pemeriksaan audit maksudnya di sini. Jadi apa sih hubungannya pengendalian intern dengan pemeriksaan audit ini? Kenapa sih pengendalian intern ini menjadi pintu dari seorang auditor dalam melakukan proses audit selanjutnya? Jadi di sini ketika kita sudah memahami pengendalian intern perusahaan yang akan kita audit, maka kita bisa menentukan bahwa pengendalian internalnya itu buruk atau baik, seperti itu. Ketika pengendalian internal perusahaan dikatakan buruk, maka otomatis auditor ketika dia melakukan proses audit selanjutnya, maka pemeriksaannya akan semakin luas, akan semakin detail, dan akan semakin teliti. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah merasa dari pengendalian internal yang telah dibuat oleh perusahaan ternyata tidak bagus. Otomatis pelaksanaannya pun bisa saja dia tidak bagus, sehingga pemeriksaan yang dilakukan audit akan semakin luas atau akan semakin besar. Sampel yang digunakan dalam mengambil bukti audit itu akan semakin luas lagi. Kemudian pengendalian internal yang baik. Ketika pengendalian internalnya sudah kelihatan baik, sudah bagus, otomatis pemeriksaannya juga akan semakin sempit, akan semakin sedikit bukti yang perlu diperoleh. Sampelnya juga tidak terlalu banyak karena dirasa pengendaliannya sudah bagus, pelaksanaannya kan kelihatan kalau sudah bagus, sehingga pemeriksaannya akan tidak terlalu luas seperti itu. Kemudian ini ada beberapa manfaat. Kenapa sih perusahaan perlu kenapa sih auditor kok perlu memahami pengendalian internal perusahaan? Yang pertama adalah keamanan aset perusahaan. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa perusahaan telah menjaga asetnya dengan baik apa tidak, sehingga itu tadi nanti bisa menentukan luasnya pemeriksaan. Kemudian yang kedua, laporan keuangannya dapat dipercaya atau tidak, seperti itu. Ketika dia pengendaliannya sudah bagus, otomatis bisa dikatakan bahwa laporan keuangannya sudah dapat dipercaya. Ketika pengendaliannya buruk, otomatis si auditor perlu lebih hati-hati dalam memeriksa laporan keuangan klien tersebut. Yang ketiga adalah menentukan lama atau cepatnya proses audit. Tentu ketika pengendalian internalnya buruk, pemeriksaannya semakin luas, maka waktu pemeriksaan auditnya akan semakin panjang. Begitu sebaliknya, ketika pengendalian internalnya sudah bagus, pemeriksaannya lebih sempit, maka proses audit akan lebih cepat dilakukan. Sehingga akan
berimbas pada poin keempat. Nah, ini tinggi rendahnya audit fee. Ketika pemeriksaan semakin lama, otomatis audit fee yang ditentukan oleh KAP atau oleh tim auditor akan semakin besar ketimbang dari proses audit yang tidak terlalu lama atau cepat, sehingga itu akan menentukan dari audit fee-nya. Kemudian yang kelima, yang pasti ini dia akan mempengaruhi dari jenis opini yang diberikan. Ketika pengendalian internalnya buruk, bisa saja banyak kesalahan yang sifatnya material dan pervasif, sehingga akan mempengaruhi dari opini auditor seperti itu. Berikutnya, bagaimana sih caranya kita atau auditor mengetahui atau memahami dan mengevaluasi pengendalian internal dari si kliennya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh auditor untuk memahami pengendalian internal perusahaan klien. Yang pertama adalah internal control questionnaire, yang kedua adalah flowchart, dan yang ketiga adalah naratif. Ini adalah 3 prosedur yang umum yang bisa dilakukan oleh auditor. Kalau secara spesifik praktiknya mungkin tiap KAP punya cara tersendiri, tapi kalau berdasarkan dari teori dan yang umum digunakan adalah menggunakan 3 ini. Yang pertama, internal control questionnaire. Jadi auditor melakukan tes melalui kuesioner, di mana kuesioner akan dibagikan kepada pihak-pihak yang dirasa perlu untuk mengetahui pengendalian intern perusahaan tersebut. Jadi kuesionernya dibagikan, kemudian diisi, dari situ nanti si auditor bisa menilai apakah pengendalian internalnya itu bagus atau tidak, seperti itu. Yang kedua adalah dari flowchart. Flowchart ini maksudnya adalah untuk sistem dan prosedur yang ada di dalam perusahaan. Seperti kita tahu, kalau seandainya bagian pembelian, bagian produksi, bagian pemasaran dan sebagainya, mereka punya flowchart atau punya prosedur yang sudah ada atau sudah dirancang di dalam perusahaan. Nah, dari memahami flowchart itu, si auditor bisa mengambil kesimpulan atau menentukan bahwa pengendalian internnya ini sudah bagus atau belum, seperti itu. Yang ketiga adalah naratif. Naratif di sini maksudnya si auditor melakukan observasi, kemudian si auditor melakukan wawancara dan sebagainya, lalu oleh si auditor dideskripsikan, diceritakan di dalam suatu memo mengenai sistem dan prosedur akuntansi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian ketika proses audit dilakukan, apakah tiga-tiganya digunakan, salah satu atau bagaimana? Nah, ini tergantung dari auditornya, dirasa perlu dilakukan semuanya atau beberapa saja sudah cukup. Nah, ini tergantung dari auditor ketika melakukan pemeriksaan dan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Untuk keterbatasan pengendalian intern, pasti tiap pengendalian intern memiliki keterbatasan, di mana keterbatasan ini sifatnya sudah bawaan. Sebaik-baiknya pasti akan ada yang namanya keterbatasan di dalam pengendalian intern tersebut. Ada 2 keterbatasan yang sifatnya sudah bawaan. Yang pertama adalah kesalahan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan. Kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang sifatnya disengaja. Jadi kesalahan ini muncul dari manusianya, dari oknumnya, bukan dari pengendalian internnya. Di mana kesalahan tersebut bisa dia sifatnya tidak disengaja karena memang keliru, bisa juga kesalahannya sifatnya disengaja. Artinya ada oknum di dalam perusahaan yang bekerja sama untuk melakukan yang namanya korupsi atau kolusi, sehingga sebagus apapun pengendalian intern pasti akan buruk juga ketika ada kesalahan yang sifatnya manusia ini. Kemudian adalah pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, ini selalu ada ya. Jadi jangan sampai manfaat yang diperoleh di dalam pengendalian intern ini dia kalah dengan biaya untuk
membuat pengendalian internet ini berjalan. Jadi biaya kalau bisa, biaya yang dikeluarkan untuk proses pengendalian internet ini kalau bisa dia di bawah atau lebih rendah dari manfaat yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Baik, sekian untuk penjelasan bab 4, 5 dan 6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Dan untuk tugas berikutnya adalah silakan kalian membuat resume untuk bab 4, 5, dan 6 dengan cara yang sama seperti tugas yang sebelumnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.